Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, muliakan, takzimi Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan segala urusan perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iring beliau di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dewe kita yang hormati, muliakan, banyak tuan guru hadir di berugah nggih. Nenten ketahuan niki yang kita banggakan, muliakan, tapi tidak mengurangi rasa takzim. Mohon maaf tidak bisa tiang sebutkan pasengan beliau satu persatu, para asatiz, dan ini tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh mami nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bije yang dewek di tiang hormati, muliakan. Alhamdulillah, jelo niki dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiang pelungguh boleh bersilaturahim. Memang tiang milik piran elek berniat lagu yang tak berjanji dengan beliau. Baru-baru kedatang lamun tiang bija gitu celah. Saya nggak kadang-kadang laun ada halangan mendadak. Mubian betulan beliau WA. Memang yak sampeang le beliau yak hadir le maru. Alhamdulillah nggih. Lagu baru isi kendala tiang si temui nggih. Salui ile balik. Memangkin pun luwih sangantih malik nggih. Mohon maaf. Nyari lamun ndek nyerk paling waktu ndanya ndek tahu ruwada badai nggih anu silaturahim dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang silaturahim niki juga min sunanis saum nggih. Dalam kitab Takrirat As-Sadidah adalah bagian dari sunnah-sunnah tiang pelungguh berpuasa, silaturahim. Nggih. Mudah-mudahan berkat niki tiang pelungguh dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali tiang pelungguh bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bareng-bareng nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mari cinta kepada Nabi, banyak solawat kepada Nabi. Di akhirat mendapat syafaat bersama rombongan Nabi.
salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa cinta kepada Nabi, siapa rindu kepada Nabi, banyak salawat kepada Nabi di akhirat bertemu Nabi. Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah amin ya rabbal. Musim makin musim merampek, bembito jemaah semakin berkurang dari sangun lebaran. Selain tunggu THR, lagu depan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pelungguh makin diizinkan Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi merampek, kondisi sibuk, lagu alhamdulillah berada di taman surga. Karing seberak puasa, karing pira jelo ibu? Ke kapal, ke karung. Badek jadua, badek jatel antara Jumat atau Sabtu, nggih, yang tunggu hasil keputusan pemerintah, nggih. Jadi sisa sak sebarak niki terus tiang pelungguh niki kesempatan untuk muhasabah. Kandan puasa Ramadan niki adalah sekolah bagi jiwa tiang pelungguh. Nggih. Puasa Ramadan niki adalah sekolah bagi jiwa tiang pelungguh dan guru agungnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Materi pelajarannya sabar, ikhlas, syukur, nggih, dan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan niki dalam rangka melatih hablum minallah, hablum minan nas tiang pelungguh. Nanti lebaran hablum minan nas, saling maaf memaafkan. Makin niki hablum minallah. Nah mawinang niki kembik nilai dalam sak ngiring berpuasa niki, sak batalang puasa niki terbagi jadi dua. Nggih. Dalam kitab Takrirat Asadidah niki, sak batalang puasa niki terbagi jadi dua, arak sateparan aran muhbitot, arak sateparan aran mubattilat. Nggih. Mubattilat. Arak muhbitot, arak mubattilat. Nah, mubattilat niki hal sak membatalkan puasa itu sendiri. Wajib dilemak kada, nggih, dan tiang pelungguh pun berdosa kalau sengaja membatalkan puasa. Wajib nanti mengkada, nggih, di luar Ramadan. Puasanya tidak sah. Nah, niki
ia termasuk rukun puasa sak kedua. Ada pira rukun puasa ina? Ibu, saya tahu berjawab. Ada pira rukun puasa? 2. Pira sampai sak 2 niki. Dekat tahun. Saya wikan. Angkat tangan. Saya wikan. Rukun puasa ni kara 2. Sa pertama, angkat iman tan. Lungguh. Terus yang kedua, niki meninggalkan hal-hal yang membatalkan, maju pelungguh arah hadiah. Tempur. Ini aran THR langsung. Kabot menjawab. Alhamdulillah. No hadiah nih, saya beli terasi. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Saya milih berjawab, Malik, angkat 5. Angkat 5. Angkat tangan, saya milih berjawab. Nomor ini. Sebutkan salah satu yang membatalkan puasa. Berhubungan sama suami 3 hari. Ya jawaban. Di siang hari. Dengan sengaja. Niki berhubungan dengan suami di siang hari dengan sengaja bisa membatalkan puasa dan kena di samping tetap berdosa lamun sengaja nggih. Lamun ieu sin batalangan. Nggih, lamun batalang si makanan, minuman baru berjima aja nenten kena kafarat. Sekedar batal puasa. Lamun ieu sin batalang kena kafarat puasa 2 bulan berturut. Turut pertama memerdekakan budak, lagu mangkingkan harap budak nggih. Nah, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Lamun enten mampu memberikan fakir miskin 60 fakir miskin. Masing-masing 1 mud nggih. 1 mud niki ya sekitar 6,75 on nggih. Atau lebih sempurna lamun zakat fitrah niki 4 mud ya. Nah peran niki 3 kilo nggih lamun te apalagi antara kemampuan nggih ada sa lebih sempurna nggih. Nah jarin kalimat kaliang doang nggih. Tu 6,75 on kali 60 fakir 60 orang atau 60 dengan nggih. Nah niki yang membatalkan puasa salah satunya termasuk makan minum dengan sengaja. Lagu lamun enten sengaja aja timat sak berbebetat besuh nggih 3 piring 4 piring misal nggih. Nah, WhatsApp besuh tau diingat puasa ke baru. Niki aran bonus nggih. Nah, Ibu maju Ibu. Niki hadiahnya. Minta gede dengan niki. Pejanggi. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. Lupa bersalah. Coba pelungguh maju. Pelungguh maju. Pelungguh. Niki lumbar. Niki lumbar tidak pelungguh. Niki lumbar tidak pelungguh. Alhamdulillah. Niki lumbar. Masya Allah. Kuat entah niki masya Allah. Nggih. Allahumma shalli.
Napi niat puasa ina? Ya, niat puasa. Bahasa Sasak kadu. Apa ya isi digunaan? Oh, kaya deman jelas arah anu ieu entat lamun dah lengser ge. Dia jelas tat ngeraos, nggih. Kembali marak kanak kode becat tersinggung, becat milih nangis, nggih. Jelap teruk, nggih. Marak kanak kode malik. Napi niat puasa? Hah? Napi niat puasa? Berniat, Nggih. niat apa? Berniat nama itu. Nggih, Nama itu Sawmagadin anadai perdi sehari Ramadan sehi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, nggih. Nah niki. Nggih, terima kasih. Ah, cukup mungkin lebih kepeng. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu sampaikan niki terpenting juga adalah muhbitot, hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Hal bisa membatalkan pahala puasa. Puasa niki sah lagu nenten arak pahala. Nenten wajib tekada. Niki termasuk diantaranya al-kizbu, berdusta, berbohong. Okay? Kemudian sakeduan al-ghibah, raos kelengian dikruka akhaka al-muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Jadi walaupun tetu niki nggih sekiranya raosan niki membuat batur tiang pelungguh, sahabat tiang pelungguh niki nenten demen, tersinggung. Nggih, berarti niki gibah. Sekalipun tetu. Lamun dik tetu jadi fitnah. Nah niki perlu tiang pelungguh hati-hati le zaman mangkin. Ile zaman media mangkin niki luar biasa para jemaah. Becat tiang pelungguh niki tertipu. Becat yang pelunggu niki terpropaganda, nggih cara mangkin. Arak kejadian para jemaah. Si kecanggihan AI unin teparan mangkin niki nggih. Video call keluarga niki di Sumatera, arak batur DPD bercerita. Minta bantuan. Marak ruan persis keluarga. Suara video call munani jekak butuh kepeng mendadak terkirimang 45 juta. Ternyata penipuan di ia keluarga ni. Nah, jadi lamun mangkin nah endeng-endeng kepeng langan WA, langan grup-grup niki hati-hati dulu nggih. Niki banyak jenis mungkin karena dengan kecanggihan teknologi. Termasuk lamun tiang pelungguh pirengan berita-berita tentang keburukan orang lain, kelengian dengan lain, dindik becat lalu sadu. Nggih? Andin tiang pelungguh pirengan cerita tentang keburukan batur pada Islam. Andin tiang pelungguh niki pirengan cerita tentang keburukan guru, dindik becat lalu tabayun dulu. Teliti dulu. Saya ingat tersebut arak riwayat di dalam Irsyadul Ibad. Nggih. Arak hadis niki kafa bil mar'i kadhiba idza kalima bi kulli ma sami'ah. Cukup orang itu dikatakan pendusta besar, pembohong besar apabila terima cerita tentang keburukan dengan lain. Mun dengah mau cerita tentang kejelekan orang langsung sadu, mun sebarang malik juksa lain. Lamun mungkin tiang pelungguh terima cerita tentang keburukan dengan lain lewat WA, lewat Facebook, langsung sebarang di luah tabayun. Niki adalah pendusta besar, pembohong besar. Nggih dalam hadis.
Nah, ia mawinang niki jauh sebelumnya Al-Quran menyampaikan fatabayyanu. Adik sak tiang pelungguh ketuan dulu jelas-jelas. Nggih, sampunang becat lalu sadu. Nggih. Termasuk mungkin para jemaah luwek cara dengan pelengek-pelengek Islam, pelengek-pelengek Al-Quran, pelengek pondok pesantren, pelengek majelis taklim. Macam carun, nggih. Salah sopok tertangkap niki bandara Kanak Baja. Jauh narkoba leman Aceh. Terwawancara elik video niki. Mbe taum sekolah terketuan elik pondok pesantren. Piram sekolah elik pondok pesantren, elik kodek sampai lulus SMA elik pondok pesantren. Terus apa pegawai amnani? Jual narkoba. Sengaja terus tepirala niki. Kadang-kadang sengaja tersetting niki si bandar narkoba, si oknum polisi kadang-kadang. Nggih. Ara oknum polisi masih bermain niki para jemaah. Nggih. Nah, sengaja niki tepina video niki isi bandar narkoba, napi terus pikiran kanak-kanak sak lain. Dia doang lulusan pondok pesantren jual narkoba, apalagi itu sandik pondok pesantren. Akhirnya narkoba niki merajalela. Nggih. Jadi lamun marah-marah niki dia ndik sebarang para jemaah. Sekira nak merusak daripada keadaan pondok pesantren. Sebab para jemaah peneliti dengan barat niki, pendidikan yang sesungguhnya niki arah elik pondok pesantren. Karena pondok pesantren niki di samping dididik ilmu agama, ilmu umum, juga karakternya, juga kemandiriannya. Nggih, dilatih mujahadah oleh gurunya. Sehingga banyak orang sukses nggih lahir dari pondok pesantren. Nah, perbaikan moral yang sesungguhnya melalui pendidikan agama yang ada di pondok pesantren ataupun majelis taklim. Niki hasil penelitian mereka. Okay. Nah, mereka berpikir mungkin para jemaah berembin nak sedak pondok pesantren. Sehingga sengaja pinak-pinak marak niki para jemaah. Okay. Arak kasus-kasus laun tuang guru. Okay. Lagu sebenar rendik tuang guru asli niki. Ya, mun tulis kena tuang guru. Seksual macam-macam milik pondok pesantren. Belum tentu masih niki para jemaah. Nggih. Nah lamun wah panutan sede umat ni rusak, saya tengah hancurlah moral generasi. Ya tujuan niki para jemaah. Ya ampun tiang pelunggu niki harus ngiring hati. Macam tetap pelengek lamun arab video sa pelengek Al-Quran, tolong sebarkan ini supaya orang ini ditangkap puni tulisan itu. Dia sebarangan. Berarti ini tepuk tangan lamun tiang pelunggu sebarang. Misinya untuk menjelekkan Al-Quran sudah menyebar. Kedua, video niki kan kepeng doang lamun luik kancen menyebar. Okay? Lamun luik lain tersebar. Seri berumbuk kepeng. Nah, jadi misi untuk menanamkan kemungkaran niki, menyebarkan kemungkaran berhasil. Nah, jadi tiang pelunggu harus tahan ucapan, tahan tangan, nggih. Tegal HP yang bermain di media jangan mudah nggih percaya. Nah, inilah tiang pelungguh tadu domba niki para jemaah. Hati-hati. Terbenturang antara Syiah dengan Sunni. Nggih. Padahal niki paden semeton. Memang beda ibadah, beda akidah te. Beda keyakinan te. Pahamlah nggih. Lamun sebagian Syiah niki arak yang sampaikan nggih terbagi jadi dua secara umum, arak moderat, arak ekstrim. Nggih. Memang luwih pembagian. Lagu secara umum niki terbagi jadi dua, arak moderat, arak ekstrim. Sa moderat niki pada marat yang pelungguh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Quran terpada. Sehingga luwih niki sa lomba-lomba jog Iran niki di Indonesia niki pada niki. Nggih. Pada Al-Quran tiang pelungguh. Dan Al-Quran itu tidak pernah berubah. Nah, niki yang moderat.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma lebih mengutamakan sahabat Sayyidina Ali kanjeng sahabat lain tanpa menghina atau merendahkan sahabat yang lain. Niki bagus para jemaah pada entat Islam. Ni separuh elit media tahun. Ni dengan kafir Syiah. Nggih. Aku jak dukungan ke Trump ni. Aruan dukung Trump kanjeng Netanyahu kanjeng Syiah. Nggih. Niki terpropaganda. Nggih, hati-hati tiang pelungguh dendet sampai milu-miluan. Terjebak masalah niki nggih. Nah, lamun ekstrem niki jak memang keluar dari Islam. Nggih, aran arak sabar pendapat paham Syiah niki malaikat Jibril salah alamat menurunkan wahyu. Mula jak Sayyidina Ali yang tahu lagu tipak Nabi Muhammad. Ya. Niki yang jelas salah. Lagu niki sebagian sudah bisa dikatakan tidak ada layak niki nggih. Jadi mungkin niki secara umum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semeton tiang pelungguh. Dendet sampai ia langat tahan curang Islam niki si dengan di luar Islam niki para jemaah nggih. Tetap tiang pelungguh harus bersatu. Nggih, jaga ukhuwah Islamiyah tiang pelungguh. Nah niki perlu tiang sampaikan nggih lewat kesempatan niki sekali lagi tiang pelungguh dendet sampai becat lalu sadu elit cerita-cerita sekiren merusak nama Islam, merusak nama pondok pesantren, merusak nama kemuliaan dari Al-Qur'an, jangan kita sebarkan walaupun mereka tidak akan mampu menghina Al-Qur'an nggih. Karena jaminan Allah nggih, kemurnian Al-Qur'an sudah jaminan Allah dan mampu walaupun arah usaha lain niki para jemaah ya rubah Al-Qur'an, ya campur adukkan Al-Qur'an lagu dan mampu. Saya enggak kitab suci satu-satunya yang dijamin kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran manik Allah, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Jadi alhamdulillah pantas para jemaah lamun yang baca dalam kitab I'anatul Talibin syarah kitab Fathul Mu'in, Allah pernah turunkan kitab suci li bumi niki arak 104 keluar. Arak 104. 60 kitab suhuf kepada Nabi Sis alaihissalam, telung dasa kitab atau suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat, kemudian Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sehingga jumlah 104 kitab. Nah, lagu 103 kitab niki makna terkandung elek dalam Al-Quran sak telung dasa juz. Dan hanya Al-Quran yang dijamin kemurniannya. Makanya satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dicampur adukkan. Nggih, ajaran tauhid la ilaha illallah sudah tidak ada Tuhan selain Allah. Ding kanggo dinarap penjelasan sak lain. Nggih, Tuhan itu 3, 2, apalagi banyak. Nggih. Nah, nikilah pengakuan termasuk tamu Islam niki niki Natalia Irini. Nggih, niki tamu Islam wan sak coba pedalami kita penmesak ragu nggih. Berketua nelek pendeta jadi ni kena jawaban. Munafi unin pendeta niki para jemaah lamun mele kitab sak betul-betul suci, sak betul-betul murni kitab pendengar Islam wisin. Lamun mele ke tahun kitab sak Al-Quran. Lamun nunu jalamun Al-Quran, lamun ajaran tauhid kesan jak selapu ndara. Nah, lamun nele dalam mohon maaf lamun dalam kitab Kristen niki nggih walaupun ajaran ada ajaran tauhid lagu praktekkan paham Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Arak kitab Markus, Matius, Yohanes dan Lukas berbeda-beda penjelasan. Yesus unin nggih atau Nabi Isa itu anak Tuhan, kadang-kadang penjelasan sak lain Yesus itu, Nabi Isa itu anak manusia. Sak lain Tuhan itu 3, 1 sama dengan 3, 3 1 sama dengan 3 sama dengan 1. Lagu dalam Yohanes menjelaskan hanya Allah Tuhan satu-satunya yang benar. Nggih. Dan Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Coba baik buka nilai Yohanes.
Nggih, pasal 17 ayat 3. Nggih, saya sabri HP niki. Niki kitab dengan Kristen niki. Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus itu adalah utusannya. Nggih, berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki arah kitab mesa nggih. Niki ajaran tauhid nggih. Yohanes pasal 17 ayat 3. Coba buka niki untuk bagaimana kehebatan Al-Qur'an dan bagaimana kepalsuan kitab-kitab sak lain. Nikilah bersyukur tiang pelungguh punya kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Nah, termasuk dalam ajaran Hindu para jemaah, nggih. Dalam kitab Weda, Tuhan itu esa. Lalu dalam praktek kan Trimurti, Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa. Siwa punya anak namanya Ganesha. Nah, dan hanya Al-Qur'an yang murni para jemaah. Kembali lain niki disetujui ketuhanan yang Maha Esa oleh para panding pader tiang pelungguh pendiri bangsa, bapak bangsa tiang pelungguh lain. Ketika menentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, memutuskan nggih. Nah, pertama ketuhanan yang Maha Esa niki sepakat. Nggih. Baik di dalam Islam maupun di luar Islam karena ajaran keesaan Tuhan. Dan dalam ajaran dalam Hindu, dalam Kristen juga ada keesaan Tuhan, nggih, dalam kitab-kitab mereka sehingga disepakati niki. Dan alhamdulillah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tiang pelungguh, kitab suci tiang pelungguh yang diturunkan di bulan suci Ramadan niki tetap nggih tidak berubah walaupun satu huruf. Ajaran tauhid dari dulu sampai akhir zaman pun tetap murni. Inilah kebanggaan tiang pelungguh sebagai umat Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanden sudah jam sekali liwat gampura nggih. Dik ngase niki nggih. Ampura agung sinampura, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.